Halo, selamat datang lagi di Betternerds. Pada video kali ini kita akan membahas terkait pembahasan lengkap kisi-kisi SKB untuk perawat ahli pertama dan perawat terampil. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Republik Indonesia pada tanggal 4 November kemarin, dikeluarkan surat terkait dengan materi pokok seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Nah, ketika admin buka terkait dengan surat ini, pada poinnya yang ke-375, berhubungan dengan perawat ahli pertama, terbagi menjadi dua untuk kisi-kisinya ya. Berhubungan dengan yang pertama, kemampuan umum. Nah, untuk kemampuan umum dan kemampuan khusus, begitu juga sama dengan untuk teman-teman yang perawat terampil atau perawat D3. Nah, ini ya, untuk ahli pertama berarti untuk teman-teman yang nurse. Nah, untuk perawat terampil bagi teman-teman yang lulusan D3. Nah, untuk kemampuan umum, untuk kisi-kisinya untuk tahun 2024 ini berhubungan dengan yang pertama yaitu praktek berdasarkan etik. Nah, kemudian kisi-kisi yang kedua berkaitan dengan kemampuan umum yaitu praktek keperawatan berdasarkan legal. Kemudian praktek keperawatan berdasarkan peka budaya. Nah, kemudian area praktik keperawatan profesional, area kepemimpinan dan manajemen, kemudian area pendidikan dan penelitian, kemudian area pengembangan kualitas personal dan profesional. Nah, itu adalah kisi-kisi terkait dengan kemampuan umum. Sedangkan untuk kemampuan khusus, berarti berhubungan dengan asuhan keperawatan medikal beda, maternitas, anak, jiwa, dan komunitas. Nah, ini adalah untuk kisi-kisi bagi perawat ahli pertama atau perawat nurse. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang perawat terampil atau perawat D3, sama halnya ya, diuji dua yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Nah, untuk kemampuan umum sama hal dengan yang teman-teman yang nurse. Nah, hanya disatukan praktek keperawatan berdasarkan etik, legal, dan PK budaya. Nah, ini sama saja ya. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang perawat terampil untuk kemampuan khususnya ditambahkan satu. Nah, kalau ini sama ya, asuhan keperawatan medikal beda sama, maternitas sama, anak, jiwa, dan komunitas. Tapi hanya ditambah satu, yaitu pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini jadi bagi teman-teman yang mencari kisi-kisi untuk SKB, baik itu perawat ahli pertama, nurse, dan perawat terampil D3, sudah ada ya, sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan praktek keperawatan berdasarkan etika, legal, peka budaya, profesional, manajemen, dan lain-lain. Mari kita bahas secara lengkap satu persatunya biar teman-teman bisa lebih paham saja. Oke, Betternerds ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K, maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Betternerds. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Betternerds yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom. Dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang
bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASCAP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Pokok soal seleksi kompetensi SKB dalam hal ini adalah yang pertama yaitu perawat ahli pertama ya. Jadi bagi teman-teman yang nurse, nah mohon disimak video ini dengan baik-baik. Oke, yang pertama kita akan lihat yang pertama terkait dengan kemampuan umum. Kemampuan umum berarti melakukan praktek keperawatan berdasarkan etik. Nah, kalau berbicara terkait dengan etik, materinya seputar dengan 8 kode etik dari keperawatan. Nah, oke, 8 kode etik dari keperawatan. Apa-apa saja? Yang pertama adalah autonomi. Nah, autonomi. Kemudian beneficent. Kemudian justice. Oke, apa lagi? Non-maleficent. Maleficent. Kemudian veracity. Kemudian fidelity, confidelity, kemudian akuntabilitas. Nah, itu adalah 8 kode etik keperawatan yang harus teman-teman ketahui untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian SKB dalam kisi-kisi yang pertama ya, yaitu berdasarkan etik, berarti berhubungan dengan 8 kode etik keperawatan. Oke, kita masuk ke yang kedua. Hapus ini dulu ya. Penjelasan kisi-kisi yang kedua, yaitu bagaimana melakukan praktek keperawatan berdasarkan legal. Nah, kalau berdasarkan legal berarti kita harus berpatokan pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Ya, jadi ini adalah fokus kita. Kalau berhubungan dengan legal berarti kita harus lihat bagaimana undang-undang yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, untuk undang-undang yang berhubungan dengan kesehatan, sini kalau teman join dengan bimbel admin, admin sudah menyiapkan materinya bagi teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal baca saja. Seperti itu ya. Yang berikut, admin menjelaskan terkait dengan praktek keperawatan berdasarkan PK budaya. Nah, kalau berdasarkan PK terhadap budaya ini artinya adalah bagaimana teman-teman perawat melakukan prakteknya itu atau dalam melakukan implementasi harus berhubungan dengan mempertimbangkan yang namanya adalah tradisi atau nilai atau norma dari yang ada di masyarakat. Seperti itu ya. Itu adalah praktik keperawatan yang berdasarkan PK terhadap budaya. Kalau misalnya kita pergi melakukan pelayanan di salah satu tempat, budayanya seperti ini, ya kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada. Apabila budayanya menyatakan demikian, yang sejalan dengan yang kita praktikkan, ya kita bisa memberikan contoh-contoh berdasarkan budaya yang ada. Seperti itu ya. Kisi-kisi yang berikut yaitu praktek keperawatan profesional. Nah, di sini berarti teman-teman harus tahu setiap SOP keperawatan. Nah, ya. Atau juga harus tahu ASCAP-nya. Nah, semuanya harus teman-teman tahu. Itu adalah kemampuan umum untuk perawat ahli pertama. Berikut, kepemimpinan dan manajemen. Berarti fokusnya di keperawatan manajemen. Keperawatan manajemen. Nah, kalau teman-teman yang join dengan bimbel Beta Nurse, teman-teman sudah siap
tinggal baca saja materinya yang berhubungan dengan keperawatan manajemen. Berikut, area pendidikan dan penelitian. Nah, ini berarti bagaimana kita pengembangan diri. Nah, kemudian pengembangan kualitas personal dan profesional ini sama hal ya. Kedua ini mungkin saja bisa berhubungan dengan bagaimana pengurusan STR atau SIP yang ada hubungannya juga dengan undang-undang kesehatan. Seperti itu ya teman-teman, itu adalah materi untuk kemampuan umumnya. Sedangkan untuk materi kemampuan khusus berhubungan dengan yang pertama, yaitu asuhan keperawatan medikal bedah. Nah, ini admin tidak perlu jelaskan lagi ya, saya rasa teman-teman sudah paham. Area maternitas juga, anak, ya, jiwa, kemudian komunitas. Nah, semua materi ini apabila teman-teman join dengan Bimbel Betaners, teman-teman sudah bisa mendapatkan semua materi yang berhubungan dengan SKB perawat ahli pertama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa paham. Kita lanjut dulu bagi teman-teman yang perawat terampil atau perawat D3. Nah, untuk kisi-kisinya di sini sama. Admin ini menjelaskan juga sama halnya dengan sebelumnya. Etik berarti harus tahu 8 kode etik keperawatan. Nah, kemudian legal sama halnya juga berpatokan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian peka terhadap budaya berarti melakukan pelayanan sesuai dengan tradisi atau nilai atau norma yang sejalan dengan kesehatan tentunya. Kemudian berikut, area praktek keperawatan profesional. Nah, itu sama halnya, berarti melakukan segala sesuatu dengan sesuai dengan SOP dengan ASKEP yang berkualitas. Seperti itu. Sama halnya juga ya bagi teman-teman yang join di Bimbel Betaners. Untuk perawat terampil, teman-teman juga sudah pasti akan mendapatkan materi-materi seputar kisi-kisi SKB yang terbaru. Kemudian berikut, untuk kemampuan khususnya, yaitu pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini dinilai bagaimana kita punya profesi bisa digunakan untuk pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu cuma tambahan saja ya. Untuk asuhan keperawatannya pun sama ya, medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, komunitas. Nah, itu semua sama. Oke. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SKB keperawatan, apabila teman-teman ingin mencari materi seputar dengan kisi-kisi yang terbaru, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor 085162666811 agar teman-teman bisa mendapatkan materi yang terbaru terkait dengan persiapan mengikuti SKB, baik itu perawat ahli pertama maupun perawat terampil. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Bagi teman-teman, mohon di-subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di-share dan juga like video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.